Pernahkah kalian merasa hancur, sedih, kecewa, atau perasaan negatif lainnya? Yang mana orang di sekitaran kita dengan mudahnya mengatakan, ayo semangat aja, udah positif aja, bahagia men, bahagia. Ya tentu itu tidak salah. Itu mungkin terdengar baik, tetapi bagi orang yang mengalami, itu justru sesuatu yang menyakitkan. Itu adalah suatu hal yang seringkali kita tidak sadari bahwa tidak semua hal bisa kita selesaikan dengan berpikir positif. Hari ini kita akan belajar bersama untuk mengenali lebih dalam lagi tentang sesuatu yang terlihat positif, sesuatu yang terlihat nyaman, tampak indah, tetapi terkadang itu bisa saja menjadi sebuah racun di dalam diri, yaitu apa? Toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Seringkali kita bertanya-tanya, toxic itu apa sih? Positivity itu apa sih? Yang jelas toxic positivity adalah satu dorongan untuk kita terlihat bahagia, terlihat baik-baik saja, terlihat positif, terlihat tegar, terlihat berkarisma atau apapun hal yang positif, tetapi di dalam ada satu perasaan yang negatif, perasaan sedih, kecewa, atau sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan tentang berpikir positif yang sehat, tetapi bagaimana kita mengabaikan perasaan terdalam dari diri kita. Dan tentu saja itu tidak boleh kita lakukan. Itu harus menjadikan satu perenungan bahwa terkadang sebagai manusia normal kita merasa tidak baik-baik saja. Seperti halnya luka yang kita perban, tetapi kita lupa membersihkannya. Tentu itu akan menambah efek negatif lagi dari luka itu. Stay positif terkadang menjadi satu racun ketika kita lupa membersihkannya, ketika kita lupa menerimanya, ketika kita mematikan ruang untuk menangis, untuk kecewa, untuk merasakan bahwa ada hal yang membuat kita bersedih, kecewa, ataupun menangis. Dan saat itu perlu kita sadari bahwa kita sedang terluka. Adapun ciri-ciri dari orang yang toksik itu adalah merasa bersalah saat dia bersedih. Ketika dia sedih, dia merasakan, aduh, ada perasaan bersalah di dalam. Tetapi itu disangkalnya dengan merubah mimik wajahnya seakan-akan tidak ada masalah yang terjadi. Mengabaikan rasa sakitnya demi tampilan saya baik-baik saja. Bahkan ketika seseorang mengatakan pada orang lain, ya udah jangan sedih, semua baik-baik saja. Ada saatnya kita masuk di ruang kejujuran. Ada saatnya kita masuk di ruang terdalam, kita menyadari diri kita yang terluka. Terkadang kita sendiri tidak sadar. Terkadang kita sebagai pelaku atau kita korban dari toxic positivity itu. Yang lebih dalam lagi, terkadang kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita lupa menyadari diri kita tidak baik-baik sadar. Kita memaksakan diri, saya bahagia, saya sukses, saya bisa, saya hebat. Tetapi di relung hati terdalam mengatakan, masa sih? Apakah pernah seperti itu? Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami memaksakan diri tampil hebat tetapi di dalamnya terluka. Tentu itu berbahaya. Emosi negatif bukanlah sebuah musuh, bukanlah sesuatu yang harus kita betul-betul abaikan. Mereka adalah tamu di kehidupan kita untuk membawa satu pesan. Tentu saja kita harus menyadari semua perasaan itu adalah pesan dari situasi dan realita kita. Ketika kita menolak rasa sedih itu, rasa kecewa, rasa berduka, kita sedang mengabaikan, kita sedang menolak bagian dari kemanusiaan kita sendiri. Sedangkan sejatinya sebagai manusia yang normal,
perasaan sedih, kecewa adalah alami adanya. Itu adalah pesan bahwa kita tidak baik-baik saja. Dan ketika kita memaksakan untuk happy, tentu luka itu tidak akan sembuh. Hanya tertutup sementara. Hanya kita abaikan, tetapi tidak kita bersihkan, tidak kita obati, dan kita hanya cover, tentu saja itu akan menimbulkan masalah lainnya. Itu akan memicu dalam perasaan, itu akan memicu kecemasan, bahkan depresi tersembunyi, dan ketidaktulusan dalam hubungan relasi. Banyak orang tidak menyadari itu. Dalam dirinya ada hal yang perlu disadari, ada hal yang perlu disembuhkan, berupa luka batin, trauma, atau apapun itu, tetapi dia abaikan dengan menutupinya dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan mimik wajah yang dipaksakan, sedangkan hatinya menangis. Contoh, ketika kita membuat satu afirmasi dalam diri, kalimat-kalimat positif dalam diri, saya bahagia, saya kaya raya, saya melimpah. Coba rasakan di dalam diri, apakah itu kita terima di dalam diri atau ada semacam penolakan, masa sih? Nah, ketika ada penolakan, itu artinya ada sesuatu yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Ada perbedaan antara positivity yang sehat dan toxic positivity. Ketika yang sehat, ada semacam kalimat. Oke, saya contohkan. Kalimatnya mengatakan mungkin bahwa saya menyadari bahwa suatu sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya tahu saya harus melangkah lebih baik. Saya harus keluar dari situasi ini. Di sana ada penerimaan. Sedangkan yang toxic positivity mengatakan, udah, jangan nangis, ayo bersyukurlah saja, jangan lebay, lanjutkan, semangat. Ada perbedaan? Tentu ada. Yang satunya adalah menerima situasinya, menyadari situasinya, kembali tersentuh dengan rasa kemanusiaan di dalam, tersentuh kembali dengan perasaan terdalam, tetapi juga ada optimisme di sana. Ada harapan, ada energi untuk melangkah lebih baik. Sedangkan yang toksik, dia mengabaikan itu semua, dia mengganti dengan kalimat-kalimat yang palsu, kalimat-kalimat yang tidak disepakati dengan keselarasan dalam jiwanya, dan itu akan merusak dari dalam. Yang satunya mengakui emosinya, yang satunya menolaknya. Yang satunya penuh kesadaran, yang satunya hanya topeng untuk dia berpura-pura terhadap apa yang dialaminya. Ada kalimat-kalimat yang bisa kita tambahkan dalam kita memberi motivasi dalam diri kita. Terkadang saya bahagia, saya sukses, saya kaya raya, ada penolakan di sini. Tapi ketika ditambahkan satu kata saja, yaitu kata memilih. Rasakan di dalam diri, saya memilih bahagia. Saya memilih untuk lebih positif. Kata memilih tidak menolak apa yang terjadi, tetapi dia mempunyai satu komitmen, satu keputusan untuk keluar dari situasi yang tidak baik-baik saja. Jadi tambahkan dalam afirmasi, dalam self-talk kita. Ketika ada perasaan tidak baik-baik saja, tambahkan dengan kata memilih. Saya memilih bahagia. Saya memilih sukses. Saya memilih menghadapi kehidupan dengan positif. Tumbuhkan afirmasi yang jujur dan tidak berpura-pura. Kemudian latih untuk kita berempati kepada orang lain. Terkadang melatih berempati ke orang lain juga melatih untuk berempati kepada diri sendiri. Seringkali juga toxic positivity dianggap bagaimana kita selalu tampil positif, kita selalu mengiyakan orang lain dan tidak punya ruang untuk mengatakan tidak. Di sana orang yang enggak enakan mempunyai perannya.
Orang yang tidak enakan, tidak berani menolak, sedangkan di dalam dirinya ada keresahan untuk melanjutkan apa yang dia katakan. Karena berbuat baik itu tidak hanya kepada orang lain, berbuat baik juga dengan penuh kesadaran ke dalam diri sendiri. Di sanalah kesembuhan dimulai. Bukan dari kata-kata manis, tetapi penerimaan yang otentik. Jadi, bedakan antara positivity dan toxic positivity. Bagaimana melakukan hal yang positif, mengatakan suatu hal yang positif, tetapi tidak secara berlebihan. Tidak secara mengabaikan apa yang menjadi satu realita dalam kehidupan ini. Jadi, para sahabat, dalam kehidupan ini yang dimana dunia begitu cepat dan penuh dengan tuntutan, terkadang tuntutan untuk selalu baik-baik saja, selalu oke dalam segala hal, itu menjadikan dilema dalam diri. Jadikan diri untuk berani hadir, jadikan diri untuk berani jujur dalam kata hati, dalam kejujuran kita merasakan apa yang terjadi dalam emosi kita, dan dunia tidak memerlukan lebih banyak lagi senyum palsu, tetapi senyum kejujuran dari dalam diri. Dunia butuh lebih banyak hati yang tulus, dan tentu saja itu dimulai dari diri sendiri. Mari kita belajar bersama untuk kita menyadari bahwa kita harus mendekat, kita harus menerima ketika situasi sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau video ini menyentuh bagian terdalam dari diri kita, ayo kita bagikan kepada sahabat kita terdekat untuk kita mempunyai satu empati kepada mereka bahwa healing tidak selalu indah, tetapi healing adalah satu perjalanan yang memang harus dijalani. Kita melakukan penyembuhan dengan menjalaninya, bukan mengabaikannya. Jadi, mulai sekarang kita sadari apakah kita positif atau toxic positivity. Salam bahagia, penuh berkah.